Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Sahabat media Gema Islam kaum muslimin dimanapun anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada siang hari Selasa ini tanggal 2 Rabiul Tsani 1421 Hijriah, Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kembali di dalam kegiatan kajian siang yang disiarkan langsung dari studio media Gema Islam yang bertempat di Ma'had Ihya'us Sunnah Kota Tasikmalaya. Dan tidak lupa saya sampaikan terima kasih jazakallahu khairan kepada para sahabat media Gema Islam yang senantiasa mengikuti kegiatan atau acara demi acara yang ditayangkan di media Gema Islam televisi. Dan juga saya sampaikan terima kasih kepada para kru di studio dan juga kepada teman saya Al-Akh Wahyu yang menemani saya di studio pada kesempatan kajian siang hari ini. Sahabat media Gema Islam dimanapun anda berada, rahimani wa rahimakumullah, kita masih dalam pembahasan Kitabul Buyu', ya, yaitu kitab yang membahas hukum seputar jual beli dan yang semisal dengannya, yang kita ambil dari Matnul Ghayah wa Takrib yang disusun oleh Asy-Syaikh Abu Syuja rahimahullahu taala. Pada kesempatan ini, ya, pembahasan kita masih seputar hutang piutang, ya. Pada pembahasan yang lalu kita membahas tentang hawalah atau hiwalah, yaitu pemindahan hutang dari orang yang berhutang pertama kepada orang yang berhutang kedua. Adapun pada kesempatan ini kita akan membahas tentang masalah yang diistilahkan oleh para ulama ad-dhamanu wal kafalatu. Ad-dhamanu wal kafalatu. Ad-dhaman adalah seseorang menanggung beban hutang orang lain. Nah, misalkan di sini ada 3 pihak, ya. Pihak pertama kita sebut saja A, ya, meminjamkan hutang kepada pihak kedua yaitu B. Jadi B ini punya hutang kepada pihak A dan pihak A punya piutang di pihak B. Kemudian datang pihak yang ketiga, kita sebut saja C, ya. C ini kemudian dia menanggung beban hutang B dan dia akan membayarkan hutang B kepada hutang A. Nah, beda dengan yang kemarin, kalau yang hawalah itu memang C punya hutang kepada B. Nah, adapun dalam kasus doman ini maka C tidak punya hutang kepada B, ya, tidak punya hutang kepada B. Nah, ini disebut dengan doman, ya. Seseorang
menanggung hutang orang lain untuk membayarkan kepada si pemilik piutang tersebut. Adapun kafalah, maka kafalah ini lebih umum bentuknya ya. Pertama dari sisi sesuatu yang ditanggungnya, maka kafalah ini bisa bentuknya adalah menanggung hutang seperti doman tadi, menanggung pembayaran hutang orang lain. Bisa juga kafalah ini bentuknya adalah menjamin pembayaran kewajiban, beban kewajiban yang ada pada orang lain, walaupun itu bukan hutang bentuknya. Umpamanya di dalam kasus kriminal ya, kasus diat atau kasus kisos ya, dalam pembunuhan atau dalam melukai diri orang lain ya. Misal dalam kasus pembunuhan, A membunuh salah seorang dari keluarga B, maka keluarga B ini menuntut kepada pengadilan supaya ditegakkan hukuman untuk A si pembunuh ini. Setelah melalui proses persidangan, kemudian keluarga B ini memaafkan atau menangguhkan hukuman kisos dan diganti dengan diat. Jadi A ini punya tanggungan, punya beban tanggungan untuk membayar diat kepada keluarga B. Nah, itu bukan hutang ya. Lalu datanglah C. C ini kemudian memberikan kafalah bahwa pembayaran diat yang ditanggung oleh keluarga A ini sebagai pembunuh itu nanti akan ditanggung oleh C misalkan. Nah, ini kafalah ya. Jadi bukan dalam bentuk hutang piutang ya, tapi dalam bentuk kewajiban membayar diat di dalam masalah pembunuhan contohnya. Juga kafalah ini umum dari sisi entah berkaitan dengan pembayaran atau berkaitan dengan jaminan. Seseorang yang menjamin bahwa yang punya sangkutan ini tidak akan melarikan diri misalkan. Umpamanya dia ditahan jadi tahanan kota ya. Tahanan kota. Kemudian pihak pengadilan meminta siapa yang akan menjamin dia tidak akan lari dari kota tersebut misalkan ini. Lalu datanglah C dan mengatakan kepada pengadilan, saya yang menjaminnya, bahwa kalau nanti ada proses pengadilan, maka A ini akan saya jamin dia hadir ke pengadilan. Nah, itu kafalah. Jadi antara doman dengan kafalah ada persamaannya, yaitu dari sisi menanggung beban hutang orang lain. Ada juga perbedaannya, yaitu dari sisi bahwa kafalah lebih umum, baik berkaitan dengan hutang ataupun dengan beban kewajiban yang lain, maupun berkaitan dengan jaminan untuk mendatangkan orang yang bermasalah ini ke pengadilan. Itu kafalah ya. Kaum muslimin, sahabat media agama Islam dimanapun anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Kita baca apa yang disampaikan oleh al-muallif Abu Syuja' di dalam matannya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yasihhu, dan sah. Tentu boleh ya. Kalau sah tentu boleh. Dhamanud duyuni, menanggung hutang. Al-mustaqirrati, yang menetap. Fi dhimmati, dalam tanggungan orang lain. Idza alima qadraha, apabila dia mengetahui ukuran hutang tersebut. Jadi di sini dalam perkataan awal mu'alif menjelaskan kepada kita bahwa praktek menanggung hutang orang lain itu boleh ya. Tetapi di sini dikatakan ya, kalau kita lihat kepada perkataan beliau ini ada dua syarat ya. Yang pertama istiqrarud duyun ya, yaitu menetapnya hutang tersebut, yaitu hutang yang memang sudah
mesti dan sudah tetap, ya. Bukan hutang yang apakah nanti jadi kewajiban membayarnya atau tidak. Nah, ini syarat yang pertama, mustaqirrah. Kemudian syarat yang kedua adalah al-ilmu biqadari ad-duyun, yaitu diketahuinya ukuran hutang tersebut. Ya, sebagaimana yang kita ketahui di dalam buyu, jual beli, muamalah, ya, bahwa di sana ada syarat tidak adanya ketidakjelasan atau kesamaran, ya. Jadi harus diketahui, ya. Tidak boleh ada sesuatu yang guben, ya, yang tidak jelas, ya. Jadi di sini disyaratkan bahwa hutangnya adalah hutang yang sudah menetap. Kemudian yang kedua itu diketahui ukurannya, berapa hutang tersebut. Kemudian mu'allif melanjutkan, wali sahibil haqqi, dan bagi pemilik piutang, yaitu orang yang memberikan pinjaman hutang. Tadi saya contohkan A, ya. Mutalabatu, boleh menuntut man syaa, kepada siapapun yang dia mau, yang dia kehendaki. Minad dhamin, baik itu kepada dhamin, orang yang menanggung beban, menanggung hutang walaupun bukan dia yang punya hutang, ya. Wal madmuni anhu, atau boleh juga dia meminta dan menuntut hutangnya kepada orang yang ditanggung, yaitu orang yang aslinya dia yang memiliki hutang itu. Jadi A ini boleh menuntut kepada B yang memang dia punya sangkutan hutang, namanya madmun anhu. Boleh juga menuntutnya kepada C yang tidak punya sangkutan hutang, tapi dia yang menanggung hutang, yang disebut dengan ad-dhamin. Idza kana ad-dhamanu, apabila praktek domannya ini ala ma bayyana, sesuai dengan apa yang telah kami jelaskan. Jadi praktek doman, yaitu menanggung hutang orang lain, itu dibolehkan, ya. Tadi syaratnya adalah hutangnya sudah menetap dan jelas berapa ukuran hutangnya. Dan ini memang ditunjukkan baik oleh Al-Quran maupun oleh hadis Nabi SAW maupun oleh kesepakatan para ulama, walaupun dalam rinciannya ada perbedaan pendapat. Ya, di dalam Al-Quran diantaranya, ya, Allah Ta'ala berfirman tentang perkataan orang yang menanggung beban orang lain, wa ana bihi za'im, dan saya yang menanggung beban tersebut. Za'im sama dengan dhamin, ya, yaitu menanggung beban orang lain. Kemudian di dalam hadis Nabi SAW, Nabi SAW bersabda, ad-dhaminu gharimun, ad-dhaminu gharimun, bahwa orang yang menanggung beban hutang orang lain, gharimun, maka dia seperti orang yang berkewajiban membayar hutang. Itu seperti orang yang berhutang, ya. Gharim itu orang yang punya hutang. Jadi kedudukan dhamin itu sama seperti kedudukan orang yang memiliki tanggungan hutang. Tentu itu atas inisiatifnya, ya, atas inisiatifnya, atas kerelaannya. Kalau dia sudah menyetujui untuk menanggung hutang orang lain, ya berarti dia juga sama seperti orang yang berhutang. Kemudian dalam hadis lain, yaitu dalam kisah ada seorang sahabat yang meninggal, kemudian jenazahnya dibawa ke Rasulullah SAW. Para sahabat kemudian mengatakan, ya Rasulullah, salli alaiha, ya Rasulullah, salatkanlah jenazah ini. Maka Rasulullah SAW bersabda, hal taroka syai'an, apakah dia meninggalkan sesuatu dari harta, ya. Qalu la, para sahabat menjawab tidak. Hal alaihi duyun, hal alaihi dain, apakah orang ini memiliki hutang? Maka berkata sebagian sahabat,
Naam, salah satu dananir. Iya, dia punya hutang 3 dinar. Kemudian berkata salah seorang sahabat, yaitu Abu Qatadah radhiyallahu an, ya Rasulullah, alayya dainuhu. Ya Rasulullah, salli alaihi wa alayya dainuhu. Ana dhaminun. Dalam lafaz lain, ana zaimun. Ya Rasulullah, salatkanlah jenazah ini. Saya yang menanggung hutangnya. Nah, maka di sini telah terjadi praktek menanggung hutang orang lain. Dan Rasulullah SAW juga terkadang kalau tidak ada yang menanggung hutang jenazah yang akan disolatkan ini, maka Rasulullah sendiri yang menanggung hutangnya. Dan tentu dalam doman ini, ya, di sana ada keutamaan bagi pihak domin, bagi pihak yang menanggung hutang orang lain, yaitu apa? Bahwa dia telah meringankan beban orang lain. Dia telah meringankan beban orang lain. Rasulullah SAW bersabda dalam salah satu hadis, "Man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, nafasallahu anhu kurbatan min kurabil akhirah." Siapa yang meringankan beban seorang mukmin di dunia ini, maka Allah akan meringankan dari dia beban dia nanti di akhirat. Jadi ini memiliki keutamaan karena di situ terdapat membantu orang lain. Tentu dia akan mendapatkan balasannya, ya. Wallahu fi aunil abdi maka nal abdu fi auni akhihi. Dan Allah akan senantiasa menolong seorang hamba selama hamba ini menolong saudaranya, ya. Kemudian mu'alif melanjutkan, wa idza gharima ad-dhaminu, dan apabila si penjamin atau penanggung hutang ini dia tidak bisa membayar, ya mungkin waktu dia menyanggupi membayar, dia punya bayangan, ya, saya bisa membayar. Tapi pas pada harinya, hari haknya misalkan, ya qadarullah, ya uang untuk membayarnya tidak ada. Raja'a, maka si pemilik piutang ini, ya, raja'a alal madmuni anhu, dia kembali kepada si pemilik hutang sesungguhnya. Ya, yang saya tadi contohkan ini menjadi dhamin, penanggung hutang. Ternyata pada hari haknya dia tidak sanggup membayar, tidak bisa. Maka A yang akan menagih hutang, silahkan, boleh baginya untuk menagih kepada yang bersangkutan langsung, yaitu B yang punya hutang sesungguhnya. Idza kana ad-dhamanu wal qada'u bi idnihi, apabila dhaman dan pembayaran ini dengan izinnya. Karena dhaman ini boleh dengan izin madmun anhu, boleh tanpa izinnya. Jadi C akan menanggung hutang B, boleh dengan seizin dan sepengetahuan B, boleh juga tanpa seizin dan sepengetahuan B, ya. Boleh, ya. Tetapi di sini A yang akan menagih hutang boleh menagih hutang kepada B apabila memang B dengan C ini terjadi kesepakatan. B mengizinkan C untuk membayarkan hutangnya. Kemudian C ternyata tidak sanggup membayar, maka A kemudian menagih kepada B yang pemilik hutang sesungguhnya. Kemudian mu'alif mengatakan wala yasihhu, dan tidak sah dhamanul majhul, tidak sah menanggung hutang yang majhul, yang tidak diketahui. Dikatakan dalam syarahnya li'anna fihi gharar, karena ini di dalamnya terdapat gharar, yaitu ketidakjelasan. Dan ketidakjelasan ini berbahaya, ya. Di antaranya berbahaya bagi dhamin. Hutangnya mungkin sedikit, ini yang menagih malah meminta lebih banyak daripada hutangnya. Kesempatan ini kan dhaminnya tidak tahu berapa hutangnya, maka dia tinggikan nilai hutangnya. Ya, maka ini harus jelas diketahui hutangnya berapa. Wala ma lam yajib, dan tidak sah juga dhaman atas hutang yang belum wajib hutang tersebut.
yang belum wajib hutang tersebut, ya. Umpamanya apa hutang yang belum wajib itu? Yaitu seperti mahar, ya. Seperti mahar yang belum diserahkan ketika akad pernikahan. Kemudian si laki-laki ini, yaitu pengantin pria ini, menceraikan istrinya sebelum menggaulinya, atau sebelum berduaan di kamar dengannya, dia sudah menceraikannya. Nah, kalau maharnya itu sudah disebutkan sekian tapi belum diserahkan, maka dia memiliki kewajiban membayar setengahnya. Tapi kalau maharnya belum disebutkan berapa, ya, kemudian belum digauli dan belum berduaan, sudah diceraikan, maka tidak wajib membayar hutangnya. Tidak wajib membayar mahar tersebut, ya. Ketika maharnya belum diserahkan dan belum disebutkan berapa maharnya. Nah, ini kan berarti sesuatu yang belum tentu wajib. Ya, kenapa? Karena bisa jadi setelah akad nikah ini dia menceraikan sebelum menggaulinya atau sebelum berduaan dengannya. Illa darkal bai', kecuali doman dalam darkul bai'. Ya, doman dalam darkul bai' itu seseorang menanggung pembayaran, misal ini pembayaran pembeli, tetapi ditanggung kalau sudah diserah terimakan mabi'nya, jual belinya. Umpamanya begini, ya. Saya, kemudian Kang Wahyu, kemudian misalkan Kang Niko, ya. Kang Niko misalkan, ya. Nah, Kang Niko ini jualan buah-buahan misalkan. Ini Kang Wahyu mau beli. Saya datang ke tempat itu. Kang Niko layani dia, ya. Biarkan dia ngambil buah-buahan. Nanti saya yang membayarnya. Nah, itu namanya darkul mabi, ya, darkul mabi, ya. Nah, maka itu dikecualikan. Nah, padahal ketika praktek biarkan dia ngambil barang, nanti saya yang bayar, itu kan belum wajib belum ada kaitan hutang. Kenapa? Karena belinya juga belum, gitu, ya. Cuma di sini dikatakan kecuali itu boleh, ya. Kalau sebelumnya kan sesuatu yang belum wajib hutangnya, ya belum ada hutangnya, nah itu tidak sah domannya. Tapi kalau khusus dikecualikan dalam madzhab Syafi'iyah ini dalam kasus jual beli, ya, darkul mabi, maka itu dibolehkan. Kenapa? Ya katanya ini karena banyak kebutuhan dalam masa ini sehingga itu diringankan. Jadi kalau dalam jual beli, ya, yaitu darkul mabi, itu dibolehkan. Ya, Kang Niko yang jualan buah, tolong kasihkan buah kepada Kang Wahyu, ya, Kang Wahyu. Berapa aja lah dia mau ngambil buah, nanti saya yang bayar. Ini kan saya domin. Yang punya hutang adalah Kang Wahyu, ya, yang punya hak untuk dibayar hutangnya adalah Kang Niko, saya yang menanggungnya, yang menjaminnya. Padahal hutangnya belum terjadi, ya, hutangnya belum terjadi. Tapi dalam mabi, dalam jual beli ini dibolehkan. Nah, ini yang dibahas oleh mu'alif dalam masalah doman. Kemudian pembahasan yang kedua tentang kafalah, ya. Berkata al-mu'alif rahimahullahu ta'ala, wal kafalatu bil badani jaizun. Wal kafalatu bil badani jaizatun. Dan menjamin dengan badan itu boleh. Maksudnya apa menjamin dengan badan? Yaitu seseorang menjamin, memberikan jaminan baik kepada pengadilan ataupun kepada pihak yang ada sengketa dengannya, ya, dengan orang ini, ya. Maka kita memberikan jaminan bahwa orang ini tidak akan lari. Itu maksudnya, badannya itu bisa dihadirkan kemana? Ke pengadilan, atau badannya bisa didatangkan ketika terjadi islah. Umpamanya A dengan B, ya, ada sangkutan hutang seperti tadi, atau ada sangkutan misalkan kasus pembunuhan, atau ada cekcok, ya, ada cekcok kasus misalkan
sengketa tanah misalkan. A cekcok dengan B. Maka kita datang untuk menengahi. Nah, kemudian kita katakan kepada pihak A, ya nggak usah khawatir, saya menjamin B tidak akan lari kemana-mana. Nanti kalau Anda akan membawa kasus ke pengadilan, saya siap mendatangkan B ke pengadilan. Atau Anda nanti akan mengadakan islah dengan B menyelesaikan sengketa ini, maka saya menjamin bahwa B ini tidak akan lari kemana-mana. Itu kafalah bil badan. Jaizatun hukumnya adalah boleh. Sebagaimana menanggung atau menjamin hutang seseorang itu boleh, maka dalam kasus ini juga menanggung dan menjamin bahwa yang bersengketa ini tidak akan lari kemana-mana, sehingga pada waktu dibutuhkan dia bisa didatangkan, maka itu juga apa? Hukumnya boleh. Idza kana 'alal makfuli bihi, apabila orang yang dijamin ini, yaitu orang yang punya sengketa yang dijamin tadi, hakun li adamin, dia memiliki kewajiban terhadap hak orang lain. Jadi maksudnya ini dalam sengketa berkaitan dengan hak orang lain, entah dalam masalah hutang, entah dalam masalah pembunuhan, entah masalah persengketaan hak milik dan sebagainya. Pokoknya ada dua orang yang bersengketa, lalu datang pihak ketiga ingin menyelesaikan persengketaan tersebut, ya tidak terus larut dalam percekcokan dan persengketaan. Kemudian pihak ketiga ini memberikan jaminan akan diselesaikan, orangnya tidak akan kabur. Bahkan mungkin pihak ketiga ini, saya yang akan membayarkan, andaikan memang benar dia punya hutang yang dituduhkan. Jadi intinya dhaman dan kafalah ini masalah menanggung beban orang lain, ya. Entah beban hutang atau beban kewajiban non hutang, ya. Atau dalam masalah persengketaan, percekcokan berkaitan dengan hak milik dan seterusnya. Maka ini dibolehkan, ya, selama tadi disebutkan oleh muallif hutangnya jelas dan memang hutangnya telah menetap, ya. Ini disyaratkan dua hal ini, ya, walaupun ini ada ikhtilaf antara para ulama, ya, tetapi ini disyaratkan adalah untuk menjaga, ya, menjaga si dhamin, si kafil ini, supaya dia tidak dirugikan dalam kasus ini, supaya dia tidak ditipu oleh hak yang menuntut. Ya, sahabat media agama Islam, kaum muslimin dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah, itu materi yang bisa saya sampaikan pada kesempatan siang hari ini, ya. Dan pada pertemuan yang akan datang, insyaallah kita akan membahas tentang usaha bersama, ya, atau yang disebut dengan syarikah, ya, kerjasama dalam suatu usaha, atau juga disebut dengan kongsi, ya, kongsi dalam masalah dagang, atau disebut juga dengan bagi hasil, ya, bagi hasil dalam sebuah usaha. Insyaallah ini akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Masya Allah.